Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel kita di Bengkel Mobil Sahabat DM. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem pengereman ya pada mobil. Untuk kali ini yang kita akan jelaskan di mobil Toyota Kijang itu. Mobilnya ada di sana itu. Cuman pada umumnya itu berlaku semua mobil ya. Untuk mobil yang lain juga untuk sistem pengereman hampir sama dan serupa ya. Baik, untuk video kali ini kita langsung ke TKP, ke mobilnya langsung ya. Nah ini dia. Ini untuk Toyota Kijang jenis Grand ya. Ini sudah kita bongkar untuk sistem pengeremannya. Ini yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang kanan juga sudah dibuka ya. Nah jadi untuk mobil Kijang ini tuh pemiliknya mengalami keluhan dimana untuk sistem pengereman pada rem depan di cakram depan ini dia sering panas ya. Untuk berjalan paling jarak 1-2 km itu sudah panas. Nah, setelah dicek waktu kemarin itu didongkrak itu rodanya tidak mau berputar ya. Nah, namun ketika mobil itu parkir ya, mobil kondisi parkir ibaratnya dia diam 1 hari 2 hari itu di dalam garasi itu dia tidak mengalami macet ya. Dia macetnya saat untuk berjalan, saat dipakai. Jadi ketika mobil ini melakukan pengereman, dia tidak mau balik lagi. Baik, ini setelah kita cek untuk kondisi kampasnya masih 70% lah ya, masih bisa untuk kita pakai. Dan kita cek untuk bagian bearing ini tidak ada ya, tidak ada kendala. Jadi sekalian ini kalau untuk pengecekan bearing ini bisa kita tengok dari speleng gerak roda atas bawah dan putarannya. Dari putarannya saja sudah bisa kita dengarkan misalkan roda ini mengalami kendala di bearingnya yang rusak atau pecah ya, dia biasanya bunyi. Dan bisa juga dari bearing ini menyebabkan untuk rem itu sering panas ya, panas atau lengket. Namun ini tidak ada kendala di situ. Baik, kita langsung ke pistonnya saja. Pistonnya kita taruh di meja sana, udah kita cuci. Kita langsung ke ini untuk pistonnya ya, atau kaliper rem depannya sudah kita bersihkan dah. Untuk kondisi dalamnya ya, mohon maaf agak gelap ya, coba kita kasih penerangan sedikit. Nah nih, untuk bagian dalamnya dia tidak ada korosi ataupun termakan sesuatu ya. Jadi kita pastikan ini benar-benar aman. Kita bersihkan dan kita beri sedikit amplas untuk menghaluskan ya. Nah ternyata benar untuk piston rem ini yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu tidak macet sebenarnya, cuman sekalian kan karena depan. Nah, ini yang sebelah kiri tidak ada kendala untuk pistonnya nih. Masih layak ya, masih halus, masih bisa kita pakai. Dan yang untuk sebelah kanannya, nah ini dia. Ini untuk piston yang kanan. Benar sekali, dia di pistonnya sudah mengalami korosi. Apa itu korosi? Korosi itu adalah pemakaian jangka panjang. Dia itu mengalami karat yang berlebih ya, karena jarangnya untuk pembersihan. Akhirnya dia mengalami korosi seperti ini. Ini walaupun kita amplas, dia tidak akan kembali pulih ya, dan tidak akan bisa dipakai lagi kalau misalkan. Nah ini dia yang mengalami kemacetan. Nah biasanya ini terjadi karena telat ganti minyak rem ataupun kurang ngecek rem itu jarang dicek. Tapi ya bisa kita maklumi karena ini mobil lama ya, jadi seperti itu. Dan cara mengatasinya nanti bagaimana? Untuk solusinya ini lebih baik kita ganti ya
untuk pistonnya karena sudah seperti ini. Kita ganti baru agar sistem penggeramnya kembali stabil. Dan untuk rumahannya semua kiri kanan dia masih aman semua. Kita cukup ganti sealnya seperti ini ya. Nah ini seperti karet gelang. Nanti ini kita ganti seal beserta pistonnya. Kalau bisa nanti dapat kiri kanan ya. Baik, seperti itu dulu. Kita carikan alatnya dulu karena di toko kita tidak ada. Kita carikan ke toko lain ya. Di sini tidak ada. Baik, jadi seperti itu ya sementara. Ini untuk servis-servis ringan saja sih, untuk nyetel karburator, pembersihan ya, sama ganti oli filter. Nanti kita jelaskan untuk cara pemasangannya setelah onderdil datang karena masih dibelanjakan. Baik, terima kasih. Lanjut kita part keduanya nanti ya. Baik, karena videonya tadi terpotong karena kita tunggu onderdil datang, ini sudah datang onderdilnya, jadi kita lanjut untuk part keduanya ya. Jadi kita akan melakukan proses perakitannya ya untuk kaliper rem depan kijang ini ya. Pertama-tama langkah yang kita ambil yaitu kita beri pelumas. Pelumas bisa menggunakan pelumas bawaan atau kalau saya ini pakai minyak rambut jenis Tanco ya, karena ini yang lebih terpercaya bagi saya. Nah, ini piston yang tadi kita oleskan pelumas dulu sebelum kita pasang ya. Ini piston yang baru kita sediakan untuk yang sebelah kanan ya. Nah, setelah kita beri pelumas, kita juga memberikan pelumas untuk bagian sealnya. Seal ini wajib kita beri pelumas karena biar nanti masuk piston itu mudah. Dan untuk memasangnya seperti ini ya. Jadi kita lilitkan di bagian bawah dulu ya. Baru kita keliling ke atas pakai kedua tangan kita. Ini tidak begitu sulit untuk pemasangannya. Nanti yang agak sulit itu kita memasukkan karet debunya ya. Kalau untuk sealnya ini mudah masukkannya. Setelah kita beri pelumas di bagian dalamnya juga, barulah kita bisa pasang untuk pistonnya. Nah, untuk piston ini pemasangnya tidak bisa dipaksa ya. Ini harus masuk dengan mudah tanpa harus tekanan tinggi, atau cukup kita tekan pakai kedua jari kita ya, atau tangan kita. Kalau agak susah kita bisa cangkel pakai obeng seperti ini. Nah, dia akan otomatis turun sendiri. Nah, kalau kita masukkan itu tidak bisa mudah, ibaratnya susah masuk, itu jangan kita paksa, berarti itu kurang pas. Nah, entah kurang pas di bagian sealnya ataupun kurang pas di bagian pelumasannya ya. Soalnya ini harus masuk dengan mudah. Lanjut, setelah kita pasang untuk karet debunya. Nah, ini adalah bagian yang paling sulit. Biasanya itu saya pakai kompresor ya. Ada cara sih pakai kompresor, ini kebetulan kompresornya lagi rusak ya, jadi kita pakai manual. Kalau pakai kompresor itu lebih mudah ya. Dia dengan bantuan angin untuk memasang karet debunya ini sangat mudah ya. Cuman kalau manual ini kita harus mencongkel-congkel pelan-pelan sedikit demi sedikit ya bosku ya. Oke dah, jadi seperti itu ya. Jadi cara pemasangannya kurang lebih seperti itu bos. Nah, jadi ini selesai untuk
perakitan sealnya tinggal kita pasang untuk ini karet busing ya. Ini karet busing untuk baut ininya, kaliper. Nah, ini kita ganti juga ya. Tapi nanti kita pasang di TKP saja bos, kita pasang di mobilnya sana lagi. Nah, jadi cukup sekian video dari saya ya, kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah kurang kata yang kurang berkenan. Saya hanya manusia biasa, saya mohon maaf ya. Nah, semoga video dari saya bisa bermanfaat. Dibantu terus kembangan channel saya, like, komen, dan subscribe agar saya makin semangat untuk bikin video lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.